Baik, ini dengan Bapak Amir. Assalamualaikum Pak Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, alhamdulillah sehat. Bapak sehat juga? Alhamdulillah. Oke, ini kita dari Rumah Sakit Yasmin Pak. Rumah Sakit Yasmin itu punya yang namanya itu Yasmin Squad. Ya. Nah itu dimana Yasmin Squad ini isinya anak-anak Gen Z nih Pak. Pas banget dengan tema kita kali ini yaitu mental health Gen Z. Gimana nih Pak, menurut Bapak tentang Yasmin Squad untuk anak-anak generasi? Harapannya seperti apa? Ya, pertama kami sampaikan terima kasih kepada Rumah Sakit Yasmin yang sudah memberikan atensi terutama pada Gen Z yang dengan Yasmin Squad-nya. Ini kita berikan atensi khusus juga, termasuk pada hari ini kita kumpulkan Gen Z itu karena inilah sebenarnya yang 21 tahun lagi akan masuk pada era Indonesia Emas 2045. Generasi emas ya Pak Ya, ya? generasi emas Indonesia Emas 2045. Nah, ketika kita sedang menyiapkan saat ini anak-anak Gen Z ini siap untuk menghadapi 2045, maka tahun 2045 itu kita sedang mengalami bonus demografi. 68% penduduk kita pada 2045 itu usia produktif. Maka ketika usia produktif dan kemudian anak-anak yang saat itu SDM-nya unggul, sehat dan cerdas, sehat tidak hanya sehat fisiknya tapi juga sehat mentalnya, maka ini akan menjadi kekuatan yang luar biasa menjadikan Indonesia maju. Indonesia yang tidak hanya saat ini menjadi negara berkembang tapi akan menjadi Indonesia maju. Ini yang kita harapkan. Baik Pak, untuk pesannya Pak untuk Gen Z ini seperti apa Pak? Gen Z? Iya, saya memberikan atensi khusus kepada Gen Z. Kenapa? Karena para ahli menyebut Gen Z ini masuk dalam strawberry generation. Iya betul Jadi Pak. strawberry itu buah yang sangat menarik, rasa warnanya, tapi satu hal yang perlu atensi adalah kulitnya tipis sehingga tergores sedikit saja itu sudah luka. Nah, inilah yang kemudian agak berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya yang persistensinya agak tinggi. Maka kami berikan atensi khusus berupa pembekalan kesehatan mental supaya persistensinya itu tinggi. Jatuh boleh, tapi kemudian yang penting adalah bisa bangun lagi, bangkit lagi dan berupaya lebih baik dari sebelumnya. Ini yang sedang kita siapkan, sehat tidak hanya fisik tapi juga mentalnya, menyongsong Indonesia Emas menjadi generasi unggul Indonesia 2045. Terima kasih Bapak Amir atas waktunya. Terima kasih. Iya, semoga kita bisa bertemu lagi, ngobrol-ngobrol seperti ini lagi ya Pak ya. Ya, terima kasih. Jangan lupa follow Yasmin Squad. Terima kasih Bapak Amir. Sama-sama, terima kasih. Menurut Bapak, sejauh mana sih isu mental health mempengaruhi generasi muda, khususnya tuh di Banyuwangi sendiri Pak? Seperti apa? Ya, tadi Ibu sudah menyampaikan data ya bahwa ada sekian persen anak-anak kita yang mengalami depresi ringan, ada juga 0,17 yang sudah mengalami depresi berat. Tentu ini akan berpengaruh terhadap tumbuh kembang mereka, terutama dalam proses mereka bersekolah ya. Maka harapannya ini menjadi sebuah atensi bagi siapapun termasuk di pemerintah daerah. Makanya hari ini kita mengadakan kegiatan. Tapi yang tidak kalah penting lagi adalah kesadaran dari orang tua bahwa anak-anak kita itu butuh pendampingan dalam rangka untuk menyelaraskan antara tumbuh kembangnya secara fisik dan juga tumbuh kembang dari jiwa dan mental mereka. Jadi dari peran orang tua ya Pak ya? Peran orang tua sangat strategis saya kira, dan tidak kalah penting lagi adalah kerjasama. Kalau bicara tentang bagaimana strateginya ya, bicara bagaimana 3 pusat pendidikan ini harus kolaboratif antara orang tua di rumah, antara bapak ibu guru di sekolah, dan juga tokoh-tokoh masyarakat. Insya Allah kalau dalam kesadaran yang sama, apalagi sering ada komunikasi, insya Allah anak-anak kita akan bisa menjadi tumbuh generasi yang kuat tanpa ada gangguan mental yang cukup berat. Walaupun nggak mungkin ya anak tidak mengalami problem itu karena ini sudah nyata, tapi bagaimana kita punya PR untuk menguatkan jiwanya anak-anak. Kalau ada masalah-masalah yang ringan, mereka sudah bisa penyembuhan sendiri. Kalau masalahnya agak berat, mereka sudah tahu bagaimana cara mencari solusinya. Itu sih. Baik Bapak, tadi saya juga sudah lihat Pak, untuk datanya sendiri di tahun 2024 ini meningkat ya Pak ya, untuk kasusnya bunuh diri, apalagi di generasi muda Gen Z. Nah itu bagaimana Pak perasaan Bapak ketika tadi sudah melihat? Ya tentu ya, kan masalahnya tadi ada karena depresi,
kemudian ada pinjol, Iya, satu betul. lagi ada judi online. Ya. Perundungan juga Pak. Ya, di dalamnya depresi itu penyebabnya bisa perundungan, bisa pelecehan, bisa karena beban tugas belajar di sekolah, ya, dan juga mungkin dampak dari tuntutan orang tua yang sangat keras kepadanya sehingga dia merasa tidak bisa memenuhi, akhirnya depresi. Tentu ini akan menjadi perhatian kita, menjadi penyebab untuk bisa menemukan solusi yang tepat untuk anak-anak kita. Salah satu yang sudah disampaikan kebijakan dari pemerintah pusat adalah meningkatkan peran dari guru bimbingan konseling, ya, atau bimbingan konseling menjadi bagian yang penting dalam proses mendampingi anak-anak dalam menyelesaikan tugas-tugas pekerjaannya di sekolah. Ya. Boleh nih Pak, pesan untuk generasi muda dari Bapak Ratno seperti apa Pak? Ya, saya kira yang pertama semangat ya untuk bisa menjadi generasi unggul kepada anak-anak, dan sadarilah bahwa tantangan itu pasti ada, maka belajarlah untuk bagaimana mengatasi tantangan. Ya, insya Allah teorinya Arnold Toynbee challenge and response, siapa yang terbiasa dan merasa tertantang untuk di sebuah situasi, maka dia akan menjadi kuat. Dan jangan pernah selalu senang untuk berada di zona nyaman, ya, yang serba kecukupan, nggak pernah ada masalah, itu justru akan bisa menjadi penghambat nanti ketika kita akan ketemu dengan sebuah tantangan yang lebih berat lagi. Ikan akan cepat besar kalau berenang di air yang atau arus yang deras. Itu filosofinya. Ya. Oke, cukup. Terima kasih Bapak Ratno. Ya, atas sama-sama. Oke. Jangan lupa follow @Yasmin_Squad. Ya, semoga semakin sukses, semakin lancar ya. Yasmin Squad, kamu sehat, kamu keren.